berbeda dan berkembang cepat. Teknologi semakin maju dengan pesat, semakin kompetitif, penuh persaingan. Dan Mama ingin kamu siap hadapi masa depan, apapun tantangannya. Menjadi kuat, mandiri, dan pantang menyerah. Selalu bangkit saat kamu jatuh dan jatuh lagi. Mama ingin kamu jadi anak yang tangguh, tahan banting, resilient. Supaya kamu selalu siap menghadapi tantangan apapun. Karena kesiapanmu adalah keberhasilanku. Halo, selamat siang semuanya Mama dan Papa. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat semuanya walaupun di rumah aja. Senang sekali hari ini saya Indri bisa menemani Mama dan juga Papa selama 1,5 jam ke depan. Di weekend ini, cerah sekali ya weekend kali ini ya. Cuaca di luar juga panas, cerah, ceria. Mudah-mudahan Mama bisa mengajak serta Papa dan juga anak-anak boleh loh untuk diajak langsung untuk ikutan seminar kita online pada pagi hari ini di ruang seminar ini sampai 1,5 jam ke depan. Jadi pastikan jaringan internetnya aman untuk mengikuti seminar dengan baik ya. Tapi gimana, saya mau menyapa dulu beberapa Mama dan Papa yang sudah standby. Ini ada Mama Jensiska, ada Mama Jovan, ada Mama Hayatun, ada Mama Teja. Wah, saya bisa kelihatan nih lagi pada di kamar sama anak-anak. Mama Agustin Eka, apa kabar semuanya? Mama Sylvia, ini kayaknya dari seluruh Indonesia sudah berkumpul di sini. Senang sekali. Pokoknya hari ini kita akan sama-sama menyimak informasi yang penting seputar stimulasi dan juga tumbuh kembang anak, terutama juga kesehatan anak-anak nih, bersama dengan narasumber yang terpercaya. Dan kita juga akan membagi-bagikan ada hadiah voucher GoPay senilai Rp100.000 untuk 5 penanya terbaik yang nanti akan interaksi ya bersama dengan narasumber kita untuk hari ini. Nah, tapi sebelum kita memulai, saya juga ingin mengingatkan lagi buat Mama dan Papa nih untuk mengingatkan bahwa kita sekarang ini masih dalam suasana kondisinya pandemi COVID-19 masih belum berlalu. Jadi kami mengingatkan kembali untuk kita semua tetap bisa mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ya, yaitu diantaranya adalah yang pertama, rajin mencuci tangan, lalu kemudian yang kedua, menghindari kerumunan, dan buat Mama dan Papa yang sudah aktif kembali beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk pakai masker ya. Kita semua saat ini sedang berkumpul di ruang seminar online yang disponsori oleh Nutri Club, dan juga bekerja sama dengan anakku.id nih, Mama dan Papa ya. Dan kami semua juga yakin di kondisi seperti sekarang ini pasti banyak banget orang tua, Mama dan juga Papa termasuk adalah orang tua yang khawatir tentang gimana cara menjaga kesehatan anak-anak, tumbuh kembang mereka, dan juga asupan nutrisinya buat si kecil. Oleh karena itu, Nutri Club berkomitmen untuk memberikan informasi terpercaya seputar simulasi, kemudian juga tumbuh kembang, dan juga asupan nutrisi si kecil yang semuanya bisa diakses informasi-informasinya melalui www.nutriclub.co.id. Nutri Club sendiri ini merupakan salah satu layanan dari Nutrisia yang juga berdedikasi untuk mendampingi para ibu di Indonesia untuk menjalani masa-masa kehamilan dan juga masa-masa tumbuh kembang bayi dan juga balita. Jadi nemenin masa-masa perjalanan kita mulai dari hamil sampai melahirkan anak-anak tumbuh besar ya. Seru ya. Dan di Nutri Club ini juga Mama dan Papa juga bisa menemukan kolom khusus yang berisi informasi terpercaya seputar stimulasi, tumbuh kembang, dan juga asupan nutrisi si kecil, terutama untuk kondisi seperti sekarang ini. Dan semua rangkuman informasi tersebut bisa juga diakses melalui sosial medianya, di Facebook dan juga Instagram ya. Bisa langsung diakses di Nutri Club dan juga di Laktamil. Tapi kalau seandainya Mama dan Papa punya banyak pertanyaan lain seputar tumbuh kembang, asupan nutrisi, dan juga stimulasi, apa yang harus diberikan buat anak-anak saya gitu ya. Silakan langsung lihat tuh di layarnya, sudah kita kasih nomor-nomornya juga ya. Silakan langsung menghubungi tim Careline Nutrisia yang siap untuk langsung nantinya menjawab pertanyaan Mama dan Papa seputar kesehatan dan juga tumbuh kembang si kecil. Nah, topik hari ini juga menarik sekali. Langsung aja yuk kita mau bahas apa nih hari ini? Kalau untuk usia anak 1 tahun itu biasanya harap-harap cemasnya apa? Biasanya anak-anak kok udah harusnya teman-teman yang lain udah bisa jalan, tapi kok anakku belum ya? Atau mungkin yang lainnya lagi, anak-anak yang lain udah bisa bicara, tapi kok anakku di usia 1 tahun kok belum ya? Nah, kali ini kita akan mengajak juga narasumber kita hari ini, yaitu Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro untuk bisa memberikan materi dan bisa memberikan penjelasan secara terperinci juga
kira-kira apa-apa yang harus diperhatikan, kemudian stimulasi apa juga yang perlu diberikan juga ya buat anak-anak dengan judul topik yang menarik sekali. Usia 1 tahun adalah usia harap-harap cemas, anak-anak bisa jalan dan juga bisa berbicara. Nanti kita akan berikan waktu khusus untuk Mama dan Papa, silahkan langsung tuliskan pertanyaan lewat kolom komentar, atau juga bisa klik tombol raise hand, nanti saya akan coba unmute dan bisa ngobrol langsung bersama dengan Prof. Ardhiono. Untuk nanti di akhir acara, setelah 1,5 jam seminar kita berakhir, saya akan pilih 5 orang pemenang yang nanti akan mendapatkan voucher GoPay senilai masing-masing Rp100.000 ya. Jadi pokoknya jangan kemana-mana. Kalau bisa ajak papanya juga, ajak si kecilnya juga untuk gabungan, langsung duduk di ruang seminar online pagi ini. Asik. Ya sudah, kalau gitu kita langsung saja mau coba sapa Prof. Ardhiono, sudah hadir di sini sepertinya. Saya mau menyapa Prof. Biasanya dipanggil Prof. Yoni. Coba ya kita sapa. Halo Prof. Yoni. Halo, selamat siang Indri. Selamat siang Prof. Apa kabar? Masih di rumah aja atau sudah mulai aktivitas di luar nih Prof? Masih di rumah. Masih di rumah ya. Praktek segala macam mengajar gimana Prof? Nggak praktek. Nggak praktek, jadi by online semua ya? Iya, ngomong-ngomong online aja sama WA. Asik. Nah, Prof. Ardhiono ini juga sebagai konsultan saraf anak klinik Anakku Check My Child ya. Nanti kita akan memberikan waktu untuk Prof. Ardhiono untuk bisa memberikan materi. Boleh langsung di-share mungkin barangkali Dok materinya. Ini materinya menarik sekali, pasti banyak pertanyaan soal usia 1 tahun. Biasanya banyak yang terlambat nih Prof. Bicara dan berjalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Senang sekali bisa bertemu kembali. Kita udah lama juga nggak muncul kali. Apa makanya. Baru seminggu ya? Saya udah lupa jadinya. Tapi waktu di Instagram kemarin kan masih minggu lalu sepertinya, Prof. Ada ya? Baru seminggu. Ada dong. Biasa Prof, lupa lah. Terus biar kita bisa konsultasi langsung sama Prof. Tinggal ya, jadi hari ini silakan Prof. Kita melanjutkan yang webinar berapa waktu yang lalu tentang perkembangan anak 6 bulan. Ya, 6 bulan itu sekarang kita lanjutkan ke perkembangan anak 1 tahun. 1 tahun ini banyak orang tua bingung, terutama 2 hal nih. 1, jalan, bisa jalan apa belum umur 1 tahun. Nomor 2, bicara, bisa bicara atau tidak. Bicara artinya lihat mamanya terus panggil ya, mama gitu. Lihat bapaknya panggil papa. Kalau panggilannya suruh bunda, dia akan telat sedikit. Ya, kalau panggilannya ayah, dia telat juga karena mama papa ini universal sebetulnya. Seluruh dunia dia akan bicaranya mama papa ya. Nanti kita lihat. Oh, hari ini kita mendapat mitra nih Nutri Club. Saya lihat visinya Nutri Club ini juga sama dengan visinya anak-anak, yaitu untuk memberi edukasi yang benar kepada para orang tua. Ya, jadi kita senang bekerja sama dengan mereka. Saya akan bicarakan tentang perkembangan normal anak 1 tahun, kemudian mengenai tanda bahaya pada umur 1 tahun, ya. Apa yang harus diwaspadai dan bagaimana stimulasi anak-anak umur 1 tahun ya. Yang akan saya bicarakan nomor 1 gerak tentunya. Apakah 1 tahun ini sudah bisa berjalan atau belum ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat tanda bahayanya, berjalan itu adalah 18 bulan. 18 bulan harus bisa berjalan, jadi 1,5 tahun, bukan 1 tahun. Umur 1 tahun, ada yang sudah bisa berjalan, ada yang belum, ya. Tidak selalu berbahaya, tapi tidak juga, kalau tidak juga dapat dianggap ringan. Apabila belum berjalan, ditambah gejala-gejala lain, harus ditanyakan pada dokter. Kemudian juga anak-anak umur 10 bulan sudah berjalan. Loh, anak saya cepet banget dok, 10 bulan udah bisa jalan terus lari-lari. Kadang-kadang bagus atau seringkali bagus ya, 10 bulan bisa berjalan kan lebih cepat dari semestinya. Tapi kadang-kadang ada klik juga di kepala saya nih. Hati-hati kalau 10 bulan sudah lari-larian. Saya lihat
pasien-pasien itu kadang-kadang kalau anaknya berkembang menjadi hiperaktif, ADHD itu juga kadang-kadang cepet jalannya. Jadi mesti hati-hati juga. Bukan nakut-nakutin ya. Prinsipnya sih kalau lebih cepat dari yang lain bagus ya. Ada mitos-mitos juga tentang jalan ini. Anak laki lebih cepat jalan, anak perempuan lebih cepat ngomong. Kalau udah tua sih, udah seperti Indri itu memang orang perempuan lebih banyak ngomong dibandingkan orang laki. Tapi pada anak sebetulnya sama saja. Mau jalan, mau bicara, kecepatannya sama ya. Nomor 2 yang jadi masalah ini bicara. Udah bisa bicara apa belum? Sebagian anak sudah bisa. Mama, papa, udah, minum, nom ya. Tapi sebagian anak juga belum bisa. Nah, kita mesti perhatikan. Kalau belum bisa, apa ada gejala-gejala lain yang perlu diperhatikan atau tidak. Tapi bicara ini kalau ditanya, Dok, umur berapa anak harus bisa berbicara? Batasnya 16 bulan, bukan 18 bulan ya. 16 bulan sudah ada satu kata yang artinya benar. Lihat ibunya mama, lihat ibunya papa ya. Nah, anak-anak umur ini juga mulai eksplorasi. Eksplorasi ini kadang-kadang diartikan anaknya nakal gitu. Benda-benda dimasukkan mulut, benda-benda dibuang ya. Yang sebetulnya dia tidak nakal. Dia ingin tahu kalau benda ini saya buang, jadinya seperti apa sih? Kalau ini saya gigit, keras atau tidak sih? Ya. Pada umur ini yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang anak-anak mengeksplorasi hal-hal yang berbahaya. Dia belum ngerti. Ada api dia pegang, ya, terus dia main-main sampai dia jatuh, ya, itu kan berbahaya. Ya udah kita jagain aja ya. Kemudian ini sering saya lihat nih, anak ini umur 1 tahun dia sudah mulai mengenal orang, dia mulai malu-malu. Dan seringkali dia kalau ketemu orang baru dia takut. Nah, pada saat ini saya ingat cucu saya dulu tuh kalau masuk Bandung ada orang pakai putih-putih gitu ya, nyanyi-nyanyi di jalan, itu takut sekali cucu saya gitu. Jadi kalau anak-anak ini takut terhadap suatu hal, nggak usah lah ayahnya jago-jagoan gitu, ayo harus berani, jangan. Ya, anak ini akan jadi takut terus. Ya. Tidak boleh dipaksa. Nah, 1 tahun dia bisa apa? Yang harus sudah bisa duduk sendiri. Kalau tidak bisa duduk, itu sudah masuk ke red flags pada umur 1 tahun. Anak-anak ini udah bisa merangkak kan umur 8 tahun, umur 8 bulan, 10 bulan udah mulai berangkak ya. Kemudian dia mulai belajar berdiri, melawan gravitasi. Dia pegangan sesuatu, dia mengangkat tubuhnya sampai posisi berdiri. Kemudian dia mulai bisa lepas tangan, berdiri ya. Kalau kita lihat iklan campak dulu tuh 10 tahun yang lalu mungkin ya. Anakku sudah bisa berdiri umur 9 bulan. Itu saatnya imunisasi campak biar orang tua tidak lupa ya. Kemudian dia mulai belajar berjalan. Berikanlah benda-benda agar dapat dipegang, misalnya dia berpegangan meja atau berpegangan sesuatu yang bisa didorongnya dan akhirnya dia bisa berjalan lepas. Ya, kita lihat ya. Oke. 1 tahun harus bisa duduk tanpa bantuan, tanpa berpegangan ke kiri ke kanan ya. Tangannya bebas jadi ya. Dia mulai coba berdiri. Ya masih jatuh-jatuh nggak apa-apa ya. Cuman hati-hati ya. Saya selalu menganjurkan pasang karpet yang besar-besar itu, yang ABC tulisannya, sehingga kalau terjatuh dia tidak berbahaya ya. Banyak sekali saya lihat pasien-pasien anak terjatuh baik dari tempat tidur ataupun dari sedang main-main terjatuh. Dari tangga terjatuh, dari lantai 2 terjatuh, itu semuanya ada di rumah sakit dan akibatnya cukup mengerikan. Jadi hati-hati ya. Dia mulai berjalan berpegangan dengan benda-benda di sekitarnya. Kalau ada mainan begini bagus ya. Nah,
Sekarang jadi pertanyaan, apakah baby walker itu bagus atau tidak? Zaman dulu semua orang beli baby walker buat anaknya. Sekarang tidak lagi karena sudah ada larangan dari American Pediatric Association dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, jangan pakai baby walker. Kenapa? Baby walker tidak mempercepat anaknya jalan karena dia kakinya tidak perlu menyangga berat badannya, udah bisa jalan kan, cukup gitu. Nomor 2, baby walker ini sudah diketahui berbahaya sekali, seringkali terjatuh ya. Jadi jangan beli baby walker. Jadi bagaimana ngajarin jalan? Dipegangin tangannya gitu kan? Jalan ya. Cuman hati-hati, gambar saya kelihatan nih? Kelihatan, Prof. Hati-hati juga ya kalau pakai di tangannya diangkat begini, kalau anak jatuh tangannya bisa terpuntir dan bisa di sininya bisa terganggu ya, bisa lepas sendinya. Hati-hati. Kalau yang sekarang sudah ada tuh strap yang diikat begini, dipegang begitu ya, diangkat. Nah, itu lebih bagus. Kalau tidak ada strap bagaimana? Sarung lah digulung ke sini, kemudian kita ikat, kita pegang begitu. Ya, jadi pegangannya di sini. Itu bagus. Nah, sekarang kita masuk kemampuan bicara, bahasa, dan komunikasi. Semuanya ini berbeda ya. Kalau bicara ya bicara, tapi kemampuan komunikasi itu meliputi kemampuan bicara dan kemampuan menyampaikan sesuatu dengan bahasa tubuh, nonverbal namanya ya. Itu juga suatu tujuan dari komunikasi. Kemudian juga anak-anak ada yang berbicara tapi tidak berkomunikasi. Pada umur sekian baru mengulang apa yang dia dengar, itu awal dari bicara. Tidak apa-apa ya. Tapi kalau nanti udah besar keterusan ngikutin orang, meniru orang ngomong aja tidak boleh ya. Anak-anak ini sudah mulai respons terhadap permintaan ya. Kita minta mainannya ya, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak ya. Kemudian dia bisa bahasa tubuhnya menunjukkan nggak mau geleng-geleng gitu ya. Kok bisa ya anak-anak geleng-geleng ya, nggak diajarin? Sepertinya nggak diajarin ya. Nggak mau gitu. Kalau mau begini ya. Iya. Kemudian suaranya juga sudah bervariasi dengan tone tertentu, menunjukkan dia senang atau tidak, menunjukkan dia sedih atau tidak ya. Nah, ini mulai meniru kata dan mulai mengucapkan ma, lihat ibunya mama. Oke? Belum bisa juga nggak apa-apa, ya kan boleh sampai 16 bulan ya. Mami, tutup. Mami, mama. Ini diajarin ngomong. Mama. Sebetulnya No. lucu anak ini ya. Lucu banget. Sebetulnya dia masih babbling nih mamanya. Mam. Babbling itu kan muncul 6 bulan ya. Kalau 1 tahun tidak bisa babbling, hati-hati ya. Tapi sebentar lagi anak ini mulai akan berbicara lah. Ini kita lihat. Dia nggak mau, bisa deh ngecek. Nah, yang penting diingat kalau dia tidak mau jangan paksa ya. Oke. Itu nggak baik buat anak. Kepandaiannya apa? Anak ini umur eksplorasi, jadi benda-benda dia mainkan dengan cara yang tidak wajar, dibuang, dibentur-benturkan. Ya boleh-boleh saja, jangan semuanya terus tidak boleh, jangan gitu, nggak boleh ya. Kemudian apabila kita menyembunyikan sesuatu, biasanya dia mulai dapat mencarinya. Ya, dia bisa melihat ke gambar-gambar yang kita sebutkan, baru mulai ya. Kemudian mimiknya udah bagus, kemudian juga dia bisa masukkan benda ke dalam suatu wadah. Yang penting umur 1 tahun bisa menunjuk ya, menyatakan ada benda yang menarik hatinya. Oh. Nanti ibunya mau pesawat, gitu ya.
Kalau anak bisa menunjuk, dia bagus lah, kepintarannya bagus. Kalau anak nggak mau nunjuk, kita takut. Ya, ingat, 1 tahun tidak bisa menunjuk, kita takut. 1 tahun tidak ada babbling, kita takut. Ya, 1 tahun belum ngomong mama, masih boleh. Oke? Oke. Nah, ini kan suka main begini, terus dibuang. Yeay. Boleh tidak buang-buang barang? Boleh kalau dalam fase anaknya eksplorasi ya. Tapi kalau sepanjang hari semua mainan dibuang itu juga tidak benar. Harus dilaporkan ke dokter. Kalau sekali-sekali dia coba-coba gini terus weng dibuang itu, dia dengar suaranya seneng, nggak apa-apa ya. Tapi jangan terus-terusan. Oke, siap Prof. Oke, iya Mimi sendiri. Iya, pinter. Dia tahu fungsinya. Oke. Dia mulai Belum yang nggak di ini. Maaf. Nih sekarang yang Dia mulai tahu fungsi benda-benda dengan benar. Dia bisa memegang botol, minum. Ya, 6 bulan juga udah mulai sih bisa memegang botol gitu buat minum. Tapi benda-benda yang lain dia sudah mulai tahu fungsinya. Bunda. Ini Yeay. Lagi. Nih, di mana lagi? Oh iya. ya. Jadi pada awalnya belajar mengambil benda dari wadah, mengeluarkan benda, tapi pada saat ini dia sudah bisa juga memasukkan benda ke dalam tempatnya dengan benar. Para pemirsa sekalian, lihat bahwa yang penting kalau anaknya mengerjakan sesuatu, ibunya kasih hore yang kencang, ya. Oh. Untuk memicu perkembangan anak ini yang paling penting hore deh. Kalau dia bisa, kalau dia benar. Ya. Kalau dia nggak bisa, dia nakal, dia melakukan sesuatu dengan salah, bukannya dimarahin, bukannya tidak, jangan gitu, bukan begitu, apalagi diceples ya. Tapi dia tidak dapat horenya. Jadi berbuat bagus, kasih hore, berbuat buruk, dia nggak dapat hore. Nanti ajarin lagi, kalau bisa hore lagi ya. Hore ini sudah diketahui itu faktor yang paling baik untuk stimulasi anak. Ya, nggak usah repot-repot. Oke, nih sosial emosional. Kalau ditinggal nangis, ibunya suka, ini anak cengeng amat sih nggak bisa ditinggal. Memang waktunya, umur sekian dia tidak mau berpisah dengan orang yang paling dekat dengan dia gitu. Nah ini susah nih kalau anaknya dengan pembantunya pulang kampung, orang tuanya ribet. Ya anak jadi rewel, nggak mau makan, nggak bisa tidur. Sering terjadi hal begitu. Bagaimana caranya? Ya udah jangan ditinggal sama orang yang paling dekat sama dia. Ya. Dia punya orang favorit juga, belum tentu ibunya loh. Jadi orang favorit ini orang yang dia senangi, ya, orang yang banyak kasih hore pada dia. Takut situasi tertentu, tadi kita udah bahas, baik situasi maupun orang tertentu atau benda tertentu. Jangan dipaksa. Kadang-kadang dibawa ke pesta ulang tahun, terus semua orang cubitin gini, wih lucu gitu ya. Anaknya nangis. Kok nangis sih? Ya terang aja, bayangin dia masih kecil, terus ada orang besar-besar datang cubitin pipinya dia. Kalau bayangan kita kayak kita lihat raksasa gitu ya, cubitin pipi kita nangis juga ya. Jadi jangan dipaksa. Nah anak-anak ini udah pinter, kalau pakai baju dia mulai membantu orang tuanya nih, angkat tangannya pakai baju, angkat tangannya ya. Belum bisa sih pakai baju sendiri, tapi bisa membantu saat berpakaian. Main cilukba ya mulai ya. Terus anak-anak ini senang sekali diceritakan. Kita banyak dengar cerita-cerita petunjuk-petunjuk tentang storytelling. Mungkin belum mengerti betul, tapi tetap kita lakukan storytelling ya. Itu universal. Di mana-mana harus storytelling ya. Nah ini juga mengulang suara atau gerak. Ini sering orang tua tanya,
Dok, anak saya nonton TV boleh apa tidak? Ada larangan dari Ikatan Dokter Anak dan American Academy of Pediatrics bahwa anak-anak 1 tahun jangan nonton TV. Tapi menurut saya jangan nonton TV yang begini nih. Anak nggak bisa makan, ditaruh di depan TV, anaknya bengong terus disuapin, terus ya. Yang itu tidak boleh. Tapi kalau menonton TV sekali-sekali dan kita gunakan untuk berinteraksi dengan anak, di TV itu lihat anaknya lompat, ayo ikut lompat, itu anaknya lagi nulis, ayo ikut nulis gitu. Ya boleh saja, itu kan salah satu sarana buat berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak ya. Pendapat saya ini mungkin agak berbeda dengan pendapat universal, tapi saya yakin bahwa begitu. Yang nggak boleh dikasih gadget, didiemin sendiri ya. Ini mau ditinggal nangis. Ayo, tega banget sih anaknya nangis ditinggal ya. Apalagi tanpa alasan yang jelas gitu. Ya janganlah. Nih, dia seneng sama orang tertentu. Dia akan berusaha agar orang-orang ini bermain dengan dia ya. Nah, bisa manggil-manggil kakaknya ya. Senang sekali kan kalau lihat anak seperti ini ya. Tangan ke atas. Ini mau pakai baju nih. Membantu berpakaian ya. Ini belajar mulai ciluk ba menyenangkan ya. Bagus untuk dilakukan. Nah ini tanda bahaya. Yang normal-normal udah ya. Sekarang kita masuk ke apa yang harus diperhatikan. Apabila umur 1 tahun tidak merangkak, apabila umur 1 tahun tidak duduk, itu jelas-jelas harus bertanya kepada dokter. Tidak duduk sambil lepas tangan ya. Kemudian kita menyembunyikan suatu mainan, dia tidak mencarinya ya. Tidak ada perhatiannya terhadap mainan tersebut. Padahal dia sudah melihat bahwa kita sembunyikan mainannya di bawah kain gitu ya. Terus yang nggak boleh juga kalau anaknya tidak ada babbling, mam, pap, harus segera ke dokter kalau ini ya, lapor. Terus tidak mau dadah, tidak mau ngangguk, tidak mau gelek juga mesti jadi perhatian ya. Yang penting lagi apa tadi saya sudah sebutkan, tidak menunjuk. Bukan menunjuk yang dekat ya, tapi menunjuk yang jauh. Ya, kalau anak tidak bisa menunjuk, hati-hati. Atau kehilangan kemampuan yang dia sudah miliki. Tadinya sudah babbling terus jadi diem. Nah, itu juga nggak boleh ya. Melambai ini lucu. Melambai kan begini ya, dada ya. Ya. Nah, kita dada kapan? Waktu datang atau waktu pulang? Biasanya kan waktu datang salam, mau salim boleh. Kalau dulu begini, sekarang nggak boleh lagi ya. Salim ya dari jauh aja salim lah gitu ya. Waktu pulang dadah. Jangan diulang-ulang buat memberi contoh saja. Datang suruh dadah, nanti lagi ngomong ayo dadah, ada lagi. Cuman sekedar menunjukkan bahwa dia bisa dadah kepada orang lain. Ya, itu tidak perlu. Dan anaknya jadi bingung. Ini dadah waktu pulang apa waktu ngobrol-ngobrol nih? Bentar-bentar dadah. Kemudian yang kedua, perhatikan. Saya ada pasien-pasien yang dadanya terbalik begini. Udah pernah lihat belum? Ibu-ibu. Saya tidak menemukan literatur apakah ini salah atau tidak. Tapi yang saya lihat pengamatan pada pasien, kalau dadanya terbalik, kita mesti hati-hati juga sedikit. Kadang-kadang ada masalah lain gitu ya, tapi saya belum bisa merumuskan ya masalahnya apa. Pokoknya jangan terbalik dah. Ini juga kalau belajar jalan bisa, tapi susah sekali ya. Ini anaknya, ini sebetulnya udah 2 tahun anak ini, tapi belum bisa jalan dan badannya lemas. Kita lihat, kita kenal yang namanya Global Developmental Delay. Perkembangan terlambat 2 bidang atau lebih. Paling sering telat jalan, telat ngomong, badannya lemes gitu ya. Ini kalau ada yang lemes begini hati-hati ya, segera diperiksa.
Ini kadang-kadang kalau dia lemas kita periksa nih, tuh kayak main akrobat ya, bisa dilipat-lipat begini. Sebelah. Ini kayak yang putar dia keluar. Iya, Abi, awas nangis. Putar keluar, putar ke dalam. Putar ke dalam. Saya minta maaf kalau video ini agak menakutkan ya. Tapi ini yang namanya joint laxity. Jadi otot-otot yang memegang sendirinya belum terlalu kuat. Sekarang ibu-ibu coba nih, kalau gini bisa nempel ke sini nggak? Atau kalau sini, kalau begini Nggak bisa. bisa nempel ke sini nggak? Nggak. Kalau bisa itu namanya joint laxity. Kalau pemain sirkus bagus, tapi kalau kita kurang bagus ya. Artinya eplek-eplek gitu ya. Kalau sirkus itu dilatih memang dari kecil untuk hal begini. Gampang meriksanya ya. Diputer, begini, terus ini gini, terus ini gini. Kalau geraknya terlambat ya. Ini merangkak. Tadi saya bilang 1 tahun bisa merangkak ya. Cuman muncul pendapat begini, kalau anak udah besar, dulu pada ceritanya nggak merangkak waktu 8 bulan, wah anak ini pasti ada kelainan nih, harus bisa merangkak. Akibatnya udah besar umur 5 tahun disuruh belajar merangkak lagi. Ini salah lah menurut saya, jangan diikutin ya. Umur 5 tahun umurnya berjalan berlari, bukan umur merangkak. Kalau disuruh kembali belajar merangkak, badannya sakit semua ya. Anak-anak ini tidak akan senang ya. Ini banyak dilakukan di tempat-tempat terapi, dan di tempat terapi saya larang nih, kalau udah nggak bisa ngerangkak ya udah biarin aja nggak bisa ngerangkak ya. Belum tentu juga abnormal. Nah ini oke. Ini penampilan anak ini saja sudah mencurigakan ya. Kelihatan kepalanya agak besar. Jadi kepala ini ukurannya mesti persis. Nggak boleh besar, nggak boleh kecil. Kalau besar kita takut ada hidrosefalus, cairan banyak di kepala, atau hal-hal lain seperti pada global developmental delay. Kalau kecil kita takut bahwa perkembangan otaknya terganggu ya. Nanti kita ada sesi sendiri bicara tentang kepala kecil, kepala besar. Karena ini sangat penting ya. Anak yang saya putar videonya ini kelihatan nih kepalanya agak besar ya. Nah. Kalau tidak biasa melihatnya sih nggak tahu ya. Nah, karena nggak tahu, mesti diukur lingkar kepala tiap ke dokter. Sampai umur 2 tahun ya. Jadi lingkar kepala harus diukur tiap ke dokter tiap bulan sampai umurnya 2 tahun ya. Kalau dokter nggak mengukur lingkar kepalanya, marahin dokternya. Habis diukur harus diplot ke grafiknya, harus sesuai. Kita lihat kalau tadinya kecil tiba-tiba naik jadi besar, waduh hidrosefalus nih, ada cairan ya. Harus diukur dan harus diplot ke grafik. Bilang sama dokter. Kalau dokter yang nggak melakukan, jangan bayar, gratis. Ya. Habis itu kita lihat, kalau besar kepalanya, maaf suaranya. Kalau kepalanya besar, kan kita takut hidrosefalus, ya, ada cairannya. Kalau hidrosefalus itu pasang stetoskop di sini, diketok sini, dia karena tulangnya jadi renggang begini, dia geser nih, trek. Itu namanya crackpot sign, seperti pot pecah. Tapi kalau udah kebesaran, udah begini, dia nggak begitu lagi, dia bunyinya bok, lain lagi, ya. Jadi ini mesti diperiksa kalau kepalanya besar. Ini lihat lehernya kuat atau tidak. Umur 1 tahun mestinya kuat dong lehernya. Bagus Pak.
Jadi 1 tahun kan mesti duduk. Dia tadi didudukin masih jatuh ke depan, terus tangannya masih bertumpu ya. Terus ini ada satu tanda yang namanya parachute sign. Anaknya diangkat, kemudian dijungkir. Dia mesti bisa begini. Ya, kalau dia begini, umur 1 tahun dia tidak normal. Oke. Ini kalau belum bubbling hati-hati ya. Ini anak bagus nih, ini anak normal, dia udah bubbling ya, umur 1 tahun. Nah, dia mulai mengeksplorasi, ada lampu di situ. Ya. Ini kalau cuek hati-hati ya. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana memperkirakan gejala autis pada umur 1 tahun. Salah satunya cuek ya. Ini kalau dicolek, nah dia nggak nengok sama sekali ya. Dia asik dengan mobilnya aja. Hati-hati kalau anaknya cuek. Ini juga ini neneknya yang ngajarin nih pakai bahasa Cina ya. Saya nggak ngerti jadi saya ketawa-tawa aja. Tapi biasanya anak umur sekian dikasih krayon udah mulai coret-coret begitu. Anak ini belum begitu bisa ya. Ya nggak apa-apa juga, tapi ajarin lah. Ini juga mimik anak 1 tahun, lihat happy ya anaknya, hidup saya bilang. Ya, kalau anaknya dia manja matanya ngelihat kita kayak tembus ke belakang, hati-hati ya. Kan kalau kita lihat orang di matanya, ada anak-anak ini ngelihatnya dia melihat ke kita tapi tembus ke belakang gitu, kayak melihat sesuatu di belakang kita. Nah, ini nggak bagus. Terus mimiknya datar gitu ya nggak bagus juga. Ya. Oke, bagaimana stimulasinya? Kalau ketemu orang bagus, tapi pelan-pelan kenalkannya ya. Kasih mainan, siap-siap untuk menenangkan kalau dia nangis. Nah, ini ada satu nih. Kalau nangis, anak ribet, kita bilang tidak apa enggak. Tadi kan saya udah bilang jangan. Kemudian ada teknik time out. Kalau anak nangis, pertama-tama kita tolong. Nanti dia nangis lagi, kita tunda 1 menit, baru ditolong. Tunda 2 menit, tunda 5 menit gitu ya. Itu biasanya dianjurkan oleh psikolog. Teknik time out kalau anaknya suka tantrum. Oke? Bener apa enggak? Saya nggak berani bilang 100% ini bener atau tidak gitu. Tapi sebetulnya kita ada teknik-teknik lain. Dan yang paling penting, mencegah jangan sampai tantrum. Kalau udah tantrum mau menenangkan susah. Bagaimana mencegahnya? Ya senangkan aja hatinya, jangan mainannya dirampas, jangan dia lagi main terus disuruh tidur gitu ya, nggak bisa. Biasalah dipeluk, dicium, dan yang paling penting itu hore kalau berperilaku baik ya. Kemudian kita ngerjakan apa sambil kita sebutkan biar dia mulai ngerti, baca buku cerita, dia nunjuk-nunjuk kita sebut bendanya apa ya. Yang mobil dia mobil kita bilang ya. Iya itu sapi. Pasang lagi pasang. Ya. Ini anak mulai mengenal benda-benda, mulai mengenal gambar-gambar. Tapi memasang basel ini sebetulnya umur 2 tahun, bukan umur 1 tahun ya. Dia cuma memperkenalkan. Jadi pertanyaan, sekarang orang tua pakai flashcard. Ya. Bener nggak? Ini terus belajar baca lagi. Ya. Dok, anak saya 2 tahun udah bisa baca katanya. Waduh, saya bilang. Saya tanya sama psikolog, itu perhimpunan psikologi sangat menentang hal ini. Belajar baca itu umur 6-7 tahun. Ya, bahkan sekolah-sekolah SD sekarang kan mewajibkan anaknya bisa baca sebelum masuk sekolah SD. Sebetulnya ini tidak benar, karena belajar membaca, menulis umur SD.
ya masih boleh lah. Tapi kalau 2 tahun dikasih A, B, bola, kasih huruf B gitu ya. Aduh, menurut saya sih agak keliwatan gitu ya. Boleh dengan secara main-main, tapi jangan dipaksa anak belajar. Ya, belum umurnya. Wek-wek mana? Yang wek-wek mana, Dek? Nah, ini lebih seru. Oh, itu. Yang ini. Iya, betul. Dia tahu kwek mana, terus dia ikutin ya. Ibunya juga seru nih ya, selalu ngasih ore kita lihat. Kasih krayon, ajar coret-coret, tapi jangan sampai masuk mulutnya. Main dengan kubus atau bentuk-bentuk lain sehingga anak bisa mengeksplorasi gerak. Yang ini perhatikan, mainan harus lebih besar dari 3 cm sisinya. Kalau kurang dari 3 cm suka ditelan. Ya, 3 cm ya. Jadi jangan kasih koin, jangan kasih jarum pentul, jangan apa. Itu di rumah sakit banyak tuh ketelan uang, ketelan macam-macam ya. Belajar bagian tubuh kan ada kepala, pundak, lutut kaki itu bagus ya. Sambil nyanyi-nyanyi. Oke. Tempatnya juga perhatikan harus aman, harus bersih ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu untuk anak 1 tahun. Jadi saya mohon pertanyaannya juga tentang anak 1 tahun ya, jangan tanya anak 6 tahun. Nanti ada waktunya buat tanya yang 6 tahun ya. Oke. Cuman pesannya 1 tahun ini batas nih, ragu-ragu. Ada yang udah bisa, ada yang belum bisa. Sudah bisa, kebanyakan bagus. Belum bisa, belum tentu ada apa-apa. Tanya dokternya. Dan tadi ada beberapa hal yang harus diperiksa dokter, ukuran kepala, ini tewat-tewat begini, ya, terus diajak berkomunikasi, mesti sedikit bisa. Terima kasih, semoga anak Anda semuanya baik-baik saja dan sampai jumpa di seri perkembangan berikutnya.